memelintirkan keterangan saksi ahli, siapapun dia, maka dia berhadapan dengan pelaporan. Ini adalah kebohongan yang luar biasa. Baik, makasih ya Pak Pedri dan teman-teman media semuanya. Langsung saya hendak menunjukkan bahwa ada media yang memelintir pernyataan dari saksi ahli bahasa. Jelas tertera di sini nama ahli bahasa lulusan Universitas Arizona, Husni Muaz, yang ikut datang menyaksikan gelar perkara keras dugaan penistaan agama, mengatakan bahwa dari sisi bahasa pernyataan Ahok hanya berniat untuk berkomunikasi dengan para pendengarnya, konstituennya, dan bukan niat dengan sengaja ingin menistakan atau menghina Al-Quran. Ini adalah pemelintiran. Siapa saja media yang memelintirkan keterangan saksi ahli, siapapun dia, maka dia berhadapan dengan pelaporan. Ini adalah kebohongan yang luar biasa. Aksi ahli bahasa, Profesor Muaz ada di sini, beliau jelas-jelas mengatakan bahwa Ahok menistakan agama, dan dari sisi bahasa jelas terpenuhi semua unsur penistaan. Silahkan Profesor Muaz. Silahkan Profesor Muaz. Ya, silahkan. Ya, Profesor Muaz. Sudah ada tulisan. Sudah ada tulisan tadi pagi yang eksplisit jelas. Jadi ini bukan hasil wawancara, tapi memang ada tulisan tentang itu. Jadi iya, isinya bertentangan dengan apa yang dikatakan tadi. Iya, saya dengan eksplisit mengatakan bahwa itu ada di yang berbahasa. Ya kan? Tiba-tiba muncul tulisan di sini, ya itu kebohongan. Saya kira begitu ya. Kami harapkan kepada teman-teman media, jangan sampai kemudian informasi yang ada dipelintir sehingga menjadi kebohongan publik. Saya kira kita semua bangsa ini, elemen bangsa ini harus jujur. Ini demi keberagaman kita yang harus kita pertahankan, kebinekaan kita yang harus kita pertahankan. Karena itu semua yang terlibat, apakah itu penyidik, pelapor, terlapor, termasuk teman-teman media, mari kita kembangkan sikap jujur dan adil demi NKRI tercinta. Ini ada tambahan dari Ibu Irene. Pelintirannya yang mana? Pelintirannya adalah bahwa saksi ahli bahasa mengatakan dan menjelaskan bahwa secara bahasa jelas-jelas Ahok sudah menista agama dan tidak bisa dipungkiri. Jelas sekali. Namun di dalam media ini terjadi pemelintiran. Jelas dikatakan bahwa tidak, ya saya ulang, dari sisi bahasa pernyataan Ahok hanya berniat untuk berkomunikasi dengan para pendengarnya, konstituennya, dan bukan niat dengan sengaja ingin menistakan atau menghina Al-Quran, kata Husni di Jakarta. Ini betul-betul kebohongan media, ya. Ya, jelas ada di sini. Jadi cukup ya teman-teman. Ayo, mau dengar satu berita lagi nggak? Ya, oke. Jadi kita jangan ribut sendiri. Kita harus tetap dalam satu barisan. Siapapun kita untuk menegakkan keadilan. Negeri kita adalah negeri berkeadilan. Jadi sabar dulu. Jadi Ahok ini kan selalu melakukan penistaan berulang. Kemudian di Pulau Seribu dia menyatakan bahwa ibu bapak dibohongin pakai Al-Maidah 51.
karena kita adalah negeri hukum dan semua kita adalah warga negara dengan hak yang sama, mempunyai kewajiban menegakkan hukum, menegakkan keadilan, maka kalimat Ahok yang mohon maaf non-Islam mengkritisi kitab suci Al-Quran milik umat Islam, ini saya pinjam, saya berikan seorang muslim yang dia ini melakukan yang sama dengan Ahok, muslim tapi berbicara tentang kitabnya Ahok, dan kemudian redaksinya Ahok saya pinjam, tidak dikurangi. Saya contohkan, ya, saya contohkan, ibu bapak dibohongin pakai Bible, ibu bapak dibohongin pakai Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Kira-kira kalau hal ini terjadi, pemaparan di depan umum bukan dalam rangka bedah kitab, bukan dalam rangka studi perbandingan agama, marah nggak orang Kristen? Pasti marah. Maka saya ingin katakan, Ahok ini selain menistakan Al-Quran, menistakan para ulama, sekaligus Ahok adalah potensi untuk membuat kerusuhan antar umat beragama. Dia adalah pengadu domba antar umat beragama. Ini yang harus kita waspadai. Maka jangan korbankan negeri kita tercinta hanya karena seorang Ahok. Betul nggak? Saya kira itu ya. Baik teman-teman, setelah kesepakatan semuanya, maka ya, yang sudah berdusta dan memelintir ini adalah infonawacita.com, ya. Tapi ini disebar, ya, online dan tersebar, dan ini bisa jadi viral. Ya, itu dia pernyataan pers yang disampaikan di Bareskrim Polri, maksud kami di Mabes Polri, disampaikan oleh Angkatan Muda Muhammadiyah sebagai pelapor. Ada 4 poin di mana mereka mengkritisi saksi yang dihadirkan oleh pelapor, yang kedua saksi ahli yang dihadirkan tidak sesuai keilmuannya, yang ketiga meminta Bareskrim untuk menjadikan fatwa MUI sebagai rujukan untuk kasus penistaan agama ini, dan yang keempat meminta media untuk bertindak profesional dalam menjalankan tugasnya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami.